hebat-hebat dan penuh semangat. Kembali lagi dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak kembali lagi bersama Bu Guru ya. Masih ingat kalian dengan Bu Guru? Nah, untuk hari ini kalian akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4 dengan materi gotong royong dan sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Tundukkan kepala sejenak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, masih semangat ya anak-anak? Nah, jangan lupa ambil alat tulisnya, ambil buku tulis, ambil pensilnya. Kalau misalnya ada yang perlu dicatat, bisa kalian catat di rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya lebih semangat, mari kita bernyanyi sebentar. Nah, judul lagunya adalah Gotong Royong. Kita nyanyikan bersama-sama ya, sambil kalian mengikuti di rumah. Menghafalkan lagunya di rumah. Oke, nah untuk pada hari ini kita akan belajar yang pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian gotong royong dan sikap bersatu. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan mengidentifikasi kegiatan gotong royong dan sikap bersatu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan manfaat dari kegiatan gotong royong dan sikap bersatu tersebut. Oke, sebelumnya Bu Guru mau menunjukkan 2 gambar. Nah, kamu perhatikan gambar di situ. Yang pertama adalah ada seorang anak yang sedang membersihkan halaman sendirian. Nah, sedangkan gambar yang sebelahnya ada beberapa anak yang membersihkan halaman secara bersama-sama. Kalau kalian perhatikan, kira-kira lebih cepat selesai yang mana pekerjaannya? Ya, pekerjaannya akan cepat selesai apabila dikerjakan secara bersama-sama, menghemat waktu. Pekerjaannya juga menjadi lebih ringan. Nah, jadi dengan bekerja bersama-sama, pekerjaan itu akan menjadi semakin ringan dan menjadi cepat selesai. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari kegiatan bergotong royong. Nah, sekarang apa itu gotong royong? Ada yang tahu? Ya, gotong royong itu adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, apa bedanya dengan sikap bersatu? Sikap bersatu itu merupakan sikap yang tidak membedakan ras, suku, agama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi begini anak-anak,
sikap gotong royong itu merupakan wujud dari sikap bersatu. Nah, kalau kalian ingat sikap bersatu, itu merupakan pengamalan sila keberapa? Nah, kalau digambarkan jadi seperti ini ya anak-anak. Sikap gotong royong dan sikap bersatu itu merupakan salah satu yang saling berhubungan. Dimana kalau kita menunjukkan sikap gotong royong, maka kita akan bisa mewujudkan sikap bersatu tersebut. Nah, sikap bersatu tersebut merupakan salah satu pengamalan dari sila Pancasila, yaitu sila ketiga. Apa bunyi sila Pancasila sila ketiga? Ya, bunyi sila Pancasila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Oke. Nah, kalau kalian masih ingat, kalian bisa mengenal peribahasa yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu pasti kalian sudah sering mendengar, sering melihat. Nah, apa itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Artinya sesuatu yang akan berhasil jika dikerjakan secara bergotong royong atau bersama-sama. Ya. Baiklah anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan beberapa contoh sikap gotong royong yang merupakan sikap bersatu di dalam lingkungan rumah. Bu Guru akan menunjukkan beberapa gambar. Oke. Kita lihat gambar yang pertama. Di situ gambar yang pertama menunjukkan seseorang anak yang sedang membantu ibunya mengepel lantai. Nah, sikap yang tampak pada gambar tersebut merupakan sikap gotong royong, saling tolong menolong, saling membantu, ya, seorang anak yang membantu ibunya. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Gambar yang kedua, nah, ada seorang kakak yang sedang mengajari adiknya. Sikap tersebut juga menunjukkan sikap gotong royong dan sikap bersatu di lingkungan rumah. Gambar yang ketiga adalah ada seorang anak yang sedang membantu ayahnya mencuci mobil. Nah, sikap tersebut juga merupakan salah satu sikap gotong royong di lingkungan rumah. Dari beberapa gambar tersebut, ya, bisa kita lihat ya. Jadi ada berbagai kegiatan di rumah yang bisa ditunjukkan dengan sikap gotong royong. Nah, sekarang, ini ada gambar yang terakhir, yaitu membersihkan rumah secara bersama-sama. Kalau kalian membersihkan rumah itu secara bersama-sama, secara otomatis rumah kalian menjadi semakin bersih dan pekerjaan juga semakin ringan. Nah, sekarang mengapa perlu adanya sikap bersatu di lingkungan rumah? Ya, yang pertama, agar tidak terjadi perselisihan antar anggota keluarga di rumah. Yang kedua, agar kehidupan di rumah menjadi tentram dan nyaman. Nah, baiklah anak-anak, nanti akan kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu gotong royong di lingkungan sekolah. Tetap stay tune di SBU TV menyaksikan acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi bersama Bu Amel di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, baiklah anak-anak, Bu Guru tadi sudah berkata ya, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu gotong royong sebagai wujud sikap bersatu di lingkungan sekolah. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah gambar anak-anak yang sedang bergotong royong bersama-sama membersihkan halaman sekolah. Tentunya kalau pekerjaan itu dilaksanakan secara bersama-sama, pasti pekerjaannya menjadi cepat selesai. Berikutnya, nah ini ada anak-anak yang melaksanakan kegiatan piket di sekolah. Kalian pasti
saat di sekolah dulu pasti sering mendapatkan jadwal piket seminggu sekali. Nah, jadwal piket ini dilaksanakan secara berkelompok. Kenapa dilaksanakan secara berkelompok? Agar pekerjaannya menjadi ringan dan menjadi cepat selesai. Kelasnya menjadi bersih kembali. Gambar yang berikutnya adalah gambar yang sedang mengerjakan tugas kelompok. Mungkin secara berkala kalian dulu diberi sama guru kalian untuk melaksanakan tugas secara berkelompok. Nah, kalau misalnya ada salah satu teman yang tidak melaksanakan tugas kelompok tersebut, bagaimana akibatnya? Maka tugasnya tidak akan menjadi cepat selesai. Sekarang coba kalian perhatikan. Ya, dari ketiga gambar tersebut merupakan gambar yang menunjukkan sikap gotong royong di lingkungan sekolah. Sekarang, mengapa perlu adanya sikap bersatu di lingkungan sekolah? Iya, betul sekali ya. Agar tidak terjadi perselisihan antar teman, terjadi kerukunan di dalam kelas. Yang kemudian, agar suasana belajar kalian di sekolah itu menjadi nyaman. Kalau sekolah itu menjadi nyaman, kalian akan mudah untuk mendapatkan ilmu. Materi berikutnya adalah gotong royong sebagai wujud sikap bersatu di lingkungan masyarakat. Tentunya kalian di rumah pasti bertetangga, tetangga depan, tetangga kanan, atau tetangga sebelah kiri. Nah, saling bertetangga, kita juga harus bisa menunjukkan sikap gotong royong tersebut. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu ketika ada pembangunan masjid, ya. Nah, di situ pasti ayahmu atau ibumu mungkin diajak untuk bergotong royong. Bergotong royongnya dalam hal apa? Mungkin ada yang membuatkan makanan, ada yang mengangkut pasir dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kegiatan membersihkan lingkungan RT setempat. Nah, ini biasanya kalau pada saat 17 Agustus, nah pasti semuanya bergotong royong, ya. Membersihkan selokan, kemudian memasang bendera, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah membersihkan sungai. Nah, kenapa sungai itu harus dibersihkan? Karena biasanya kalau ada sampahnya yang menumpuk, ketika ada hujan yang lebat, maka akan terjadi banjir. Oleh sebab itu anak-anak, gotong royong di lingkungan masyarakat itu sangat diperlukan. Kenapa? Ya, agar di dalam lingkungan masyarakat itu tercipta kehidupan yang tentram dan nyaman. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar. Nah, ada 3 gambar, ya. Sekarang coba kalian pilih gambar mana yang menunjukkan sikap bersatu. Ya, gambar yang pertama yaitu gambar ada seorang anak yang membantu ayahnya mencuci motor. Gambar yang kedua, ya, ada gambar seorang anak yang sedang membantu ibunya mencuci piring. Sedangkan gambar yang ketiga, kalian perhatikan, ada ibunya yang sedang menggoreng di dapur, tetapi anaknya tidak mau membantu, malah asyik bermain sendiri. Ini yang tidak boleh dilakukan. Di dalam rumah kalian juga harus menerapkan untuk bergotong royong, seperti yang ada pada gambar yang pertama dan gambar yang kedua, saling membantu ayah ibunya. Sekarang coba kalian cari tahu lagi. Nah, pada gambar yang pertama di situ ada anak yang berkelompok untuk mengerjakan tugas. Sedangkan gambar yang kedua ada hanya seorang anak yang sedang membersihkan jendela dengan sulak. Gambar yang ketiga adalah gambar anak-anak yang sedang membersihkan kelas secara bersama-sama. Dari ketiga gambar tersebut, kira-kira manakah yang menunjukkan sikap bersatu? Iya,
gambar yang pertama, betul sekali ya, karena di situ ada kerjasama di antara teman-teman ya dalam mengerjakan tugas. Gambar yang kedua bukan ya, kenapa? Karena dia bekerja sendiri, tidak secara bersama-sama, tidak dibantu dengan teman-temannya. Sedangkan gambar yang ketiga, iya betul sekali, gambar yang ketiga merupakan contoh sikap gotong royong sebagai wujud bersatu di dalam lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita cari tahu lagi yang gambar yang terakhir ya. Nah, gambar yang pertama di situ ada gambar kerja bakti ya, gambar kerja bakti ya, membersihkan selokan. Itu merupakan sebagai wujud gotong royong di lingkungan masyarakat. Sedangkan gambar yang kedua bukan. Kenapa? Karena di situ ada petugas kebersihan yang membersihkan jalan sendirian, tidak dibantu dengan teman-temannya. Jadi pada gambar yang kedua tidak mewujudkan sikap bersatu atau sikap gotong royong di lingkungan masyarakat. Sekarang gambar yang ketiga kita lihat. Nah, di situ tampak beberapa orang yang sedang bekerja bakti ya, membenahi jalan. Nah, jadi dari ketiga gambar ini yang menunjukkan sikap bersatu adalah gambar yang pertama dan gambar yang ketiga, yaitu gambar yang menunjukkan di situ ada beberapa orang yang sedang bergotong royong bekerja bakti, entah itu membersihkan selokan atau membersihkan jalan dan lain sebagainya. Nah, baiklah anak-anak, untuk materi berikutnya yaitu manfaat gotong royong dan sikap bersatu di rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat akan kita lanjutkan berikutnya setelah jeda iklan berikut ini. Tetap stay tune di SBO TV untuk menyaksikan acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak Surabaya yang hebat-hebat dan penuh semangat. Kembali lagi ya bersama Bu Amel di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Kalau tadi kalian sudah memahami beberapa contoh gotong royong di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Berikutnya Bu Guru akan menjelaskan beberapa manfaat gotong royong dan sikap bersatu di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Nah, salah satu manfaatnya adalah kehidupan keluarga menjadi rukun ya. Jadi anggota keluarganya itu menjadi rukun, kakak, adik, ayah atau ibu. Kenapa? Karena mereka saling membantu, saling tolong-menolong. Berikutnya adalah mempererat tali persaudaraan antar anggota keluarga. Kemudian munculnya sikap tenggang rasa antar anggota keluarga. Jadi di situ muncul sikap tenggang rasa, sikap saling membantu, saling memahami peran masing-masing. Ayah itu perannya seperti apa, ibu, kakak, adik. Jadi kita tahu ketika misalnya ibu itu sedang repot, maka kita sebagai kakak juga bisa membantu dengan menjaga adik. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan kehidupan keluarga yang nyaman dan tentram. Kenapa? Karena tidak ada perselisihan antar anggota keluarga. Berikutnya, manfaat gotong royong dan sikap bersatu di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah tentunya kalian pasti akan memiliki banyak teman. Karena apa? Tidak ada sikap untuk perselisihan, sikap saling bertengkar. Karena apa? Itu tadi, kita saling gotong royong, kita saling tolong menolong, maka banyak teman yang suka sama kita. Kemudian mempererat persahabatan antar teman, mempermudah adanya kerjasama di lingkungan sekolah, jadi bekerja sama dengan teman. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan tentram. Tentunya kalau kita berteman, kita mempunyai banyak teman, kita bisa minta tolong kepada teman tersebut.
Jadi suasana belajar di dalam kelas menjadi lebih nyaman. Yang terakhir adalah manfaat gotong royong di dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah menciptakan kerukunan bertetangga di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah tumbuhnya rasa kepedulian. Karena kita sudah terbiasa gotong royong, tolong menolong, maka tidak sadar kita akan muncul sendiri sikap kepedulian tersebut. Kemudian mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat. Jadi kalau ada warganya yang kesulitan, kita pasti akan merasa sadar akan ikut membantu. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang aman, damai dan tentram karena tidak ada perselisihan atau pertengkaran antar tetangga. Nah, berikutnya Bu Guru akan menampilkan beberapa video pertanyaan dari teman kalian yang ada di Surabaya. Nah, tentunya yang pertama di sini ada Aska dari SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Mari kita dengarkan bersama-sama ya Nak, apa yang ingin ditanyakan sama Aska. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aska dari SD Muhammadiyah 24 Ketintang Surabaya. Ibu, saya ingin bertanya, mengapa kita harus membersihkan kelas dengan bergotong royong? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aska atas pertanyaannya. Baiklah, Ibu akan menjawab. Nah, tadi Aska bertanya, kenapa kalau membersihkan kelas itu harus bergotong royong? Ya. Nah, kenapa? Kalau kita membersihkan kelas secara bergotong royong, maka kelas akan menjadi semakin bersih. Ya, kita bisa berbagi tugas dengan teman yang lain. Nah, tentunya pekerjaan tersebut akan menjadi cepat selesai. Kalau misalnya dikerjakan sendiri, mungkin membutuhkan waktu yang terlalu lama. Ya, tapi kalau dikerjakan secara bersama-sama, maka akan menjadi lebih cepat selesai. Begitu ya Aska. Nah, sudah paham Aska? Ya, baiklah Bu Guru akan menampilkan video pertanyaan berikutnya dari teman kalian juga di Surabaya. Assalamualaikum, belajar di rumah bersama guruku. Perkenalkan, nama saya Sabrina Patista Syasha, kelas 3 di SDN Manokan Wetan 1. Saya mau bertanya, apa akibatnya jika tidak ada sikap bersatu di lingkungan rumah? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sabrina. Baik Sabrina, Bu Guru akan menjawab pertanyaan Sabrina ya. Tadi Sabrina bertanya, bagaimana akibatnya jika tidak ada sikap bersatu di dalam rumah? Ya, sebelumnya tadi Bu Guru sudah menjelaskan bagaimana kalau misalnya tidak ada sikap bersatu itu di dalam rumah. Nah, bagaimana? Ya, kalau tidak ada sikap bersatu di rumah, maka akan terjadi perselisihan. Yang pertama. Yang kedua, ya, tidak adanya antar anggota keluarga. Timbulnya sikap egois antar anggota keluarga. Jadi contohnya seperti ini Nak. Kalau misalnya tidak ada sikap bersatu, ada seorang adik yang merasa kesulitan belajar, maka kakak itu tidak akan membantu. Nah, jadi akan timbul sikap yang seperti itu. Oleh karena itu, kita bisa mewujudkan sikap bersatu itu di lingkungan rumah. Ya, seperti itu ya Sabrina. Ya, oke. Kita akan baiklah berikutnya Ibu akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama adalah gotong royong itu merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang untuk mencapai tujuan yang sama. Gotong royong itu merupakan merupakan suatu perwujudan dari sikap bersatu. Yang terakhir, gotong royong dan sikap bersatu memiliki banyak manfaat, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tentunya kalian tadi sudah Bu Guru jelaskan banyak sekali manfaatnya
apabila kita melaksanakan gotong royong. Nah, baiklah anak-anak, Bu Guru akan memberikan tugas di rumah. Ya, tugasnya yaitu tulislah pengalaman di rumah berkaitan dengan sikap gotong royong dan sikap bersatu yang pernah kamu lakukan bersama anggota keluargamu. Tulis dalam bentuk cerita. Jadi diingat-ingat dulu pengalaman apa yang sudah kalian lakukan di rumah ya tentang gotong royong dan sikap bersatu. Setelah itu kamu tulis ceritanya di buku tulis. Baru kalian mengumpulkan di gurumu masing-masing. Nah, baiklah anak-anak, apa yang disampaikan Bu Guru tadi sudah jelas bukan? Ya, kalau sudah jelas, Ibu bisa akhiri ya. Sebelum Ibu mengakhiri, tadi ketika memulai belajar kita berdoa. Selesai belajar juga berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, kita berdoa dulu ya, supaya apa tadi yang sudah kita pelajari menjadi bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anak, Bu Guru minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada kata-kata yang kurang dipahami oleh anak-anak. Nah, tetap di rumah, stay at home, stay healthy, tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa tetap saksikan belajar dari rumah bersama guruku.